Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna karena ia menghimpun dua alam sekaligus, yaitu alam zahir dan alam batin. Kedua unsur ini bukanlah dua realitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling menembus dan saling menghidupi. Unsur zahir berfungsi sebagai wadah penampakan, sedangkan unsur batin adalah hakikat yang memberi kehidupan dan kesadaran. Karena itu, manusia disebut sebagai mikrokosmos, cermin kecil yang memantulkan seluruh rahasia makrokosmos ciptaan Allah. Tanpa memahami kesatuan ini, manusia akan terjebak pada pandangan parsial, melihat diri hanya sebagai tubuh, atau sebaliknya, tenggelam dalam batin tanpa pijakan lahir. Unsur zahir pada manusia bermula dari jasad yang tersusun dari unsur-unsur alam. Jasad bukan sekadar struktur biologis, melainkan sarana amanah untuk menunaikan kehendak ilahi di bumi. Dalam makrifat hikmah, tubuh dipandang sebagai alat sujud. Tempat ibadah lahiriah diwujudkan melalui gerak, sikap, dan perbuatan. Panca indera yang melekat pada jasad menjadi pintu pertama kesadaran manusia terhadap dunia. Melalui penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, manusia mengenal tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Akal juga termasuk wilayah zahir, berfungsi menimbang, memahami syariat, dan mengatur kehidupan. Namun akal bukan penguasa tertinggi, ia harus berjalan di bawah cahaya hati. Jika akal berdiri sendiri tanpa bimbingan batin, ia akan menjadi hijab yang membatasi manusia dari pengenalan hakikat. Di balik zahir, terdapat unsur batin yang menjadi inti kemanusiaan. Unsur pertama adalah nafs, jiwa keakuan yang menjadi medan ujian sepanjang hidup. Nafs membawa potensi gelap dan terang. Ia dapat menjerumuskan manusia pada keterikatan dunia, tetapi juga dapat menjadi kendaraan menuju Allah ketika disucikan. Melalui tahapan-tahapan nafs, dari amarah hingga mutmainah, manusia ditempa untuk melepaskan ego dan menumbuhkan kepasrahan. Di atas nafs, terdapat qalb, hati spiritual yang menjadi pusat iman, rasa, dan kesadaran. Qalb bersifat bolak-balik. Ketika disinari zikir dan keikhlasan, ia memantulkan cahaya ilahi. Tetapi ketika dikuasai hawa nafsu, ia mengeras dan gelap. Lebih dalam lagi adalah ruh, tiupan ilahi yang menjadi sumber hidup sejati. Ruh bukan milik manusia, melainkan amanah langsung dari Allah. Ia selalu suci, tetapi tertutup oleh lapisan nafs dan kelalaian. Dalam makrifat, perjalanan spiritual hakikatnya adalah proses membuka hijab agar kesadaran ruh kembali dominan. Pada lapisan terdalam, terdapat sir, rahasia paling halus dalam diri manusia. Disinilah terjadi pengenalan tanpa kata, kesaksian tanpa bentuk, dan kedekatan tanpa jarak. Pahamilah bahwa sir adalah tempat di mana dualitas hamba dan Tuhan mulai sirna dalam kesadaran, meski syariat tetap tegak dalam laku lahir. Zahir dan batin harus berjalan seiring. Zahir yang disinari batin melahirkan ibadah yang hidup, sementara batin yang ditopang zahir melahirkan kesadaran yang lurus dan selamat. Salat, puasa, dan amal lahir bukan sekadar kewajiban formal, tetapi sarana menyelaraskan tubuh dengan ruh. Zikir pada lisan menghidupkan jasad, zikir dalam hati menghidupkan qalb, dan zikir sir menghidupkan ruh. Ketika ketiganya bersatu, manusia tidak lagi beribadah karena kebiasaan, melainkan karena kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Tujuan akhir dari penyatuan unsur zahir dan batin ini adalah tercapainya makom insan kamil. Pada makom ini, manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah pemilik apapun. Jasadnya adalah alat, jiwanya adalah ladang ujian, ruhnya adalah cahaya titipan, dan sirnya adalah rahasia ilahi.
Seluruh hidupnya berubah menjadi ibadah, dan setiap napas menjadi zikir. Inilah manusia yang mengenal dirinya dengan benar, sehingga melalui pengenalan diri itu, ia sampai pada pengenalan kepada Tuhannya. Sebagaimana hakikat makrifat yang menjadi tujuan tertinggi penciptaan manusia.